Oke, jadi di video kali ini saya akan review penampakan pemasangan quick shifter di motor saya GSX. Ya, kabelnya, modulnya, dan juga sensor-sensornya. Jadi pertama, langsung saja tanpa berbasa-basi, penampakan modulnya. Jadi modulnya ada di bagian di bawah jok. Ini dia. Jadi ini adalah modul quick shifternya, ya kan? Dan ini ada empat soket. Soket yang pertama, kedua, dan ini soket yang tiga ini untuk shift light. Ya, tidak saya pasang karena sedang saya potong. Ada yang perlu diperbaiki, jadi tidak saya pasang. Dan juga ini dua ini soket untuk sensor suhu dan solenoid auto untuk auto blipper. Jadi kalian bisa lihat ini penampakan auto blippernya, solenoid untuk auto blipper maksud saya. Tetapi belum saya pasang, ya, masih cari-cari penyesuaian dan mencari driver untuk mendrive solenoid ini, belum dapat yang tepat. Jadi ini solenoidnya sekalian kita review juga, ya, kira-kira seperti ini. Di bagian sini dia akan narik gas ini menggunakan ini labrang. Jadi solenoidnya itu akan narik seperti ini, ya, dia akan menarik throttle body-nya. Oke, jadi itu review singkat juga untuk auto blipper. Selanjutnya, ya, ini kabel-kabelnya, ini modulnya muat di bawah jok pas sekali. Dan juga ini bagian kabel harness, wiring harnessnya. Ya, saya sarankan supaya aman kalian bongkar saja bodinya, karena menurut saya membuka body GSX itu cukup mudah. Membuka cover di sini, fairingnya itu cukup mudah. Jadi saya juga baru pertama kali buka cover bodinya, jadi saya rasa cukup mudah sih. Jadi saya tempelkan saja ke rangka agar tidak bergerak, karena kalau bergerak dan bergesekan itu lama-lama plastik pelindung kabelnya akan lecet dan luka, dan akhirnya air bisa masuk dan akhirnya kabelnya korosi dan berkarat. Nah, jadi kalau kita tempelkan langsung seperti ini, itu kabelnya tetap diam di posisinya tanpa bergerak kemana-mana. Jadi ini wiringnya dari modul, ada yang menuju coil, ya, sini ada yang menuju coil. Ingat ya, pemasangan pada plus 12 volt coil, ya, jangan sampai salah di bagian sini karena modul bisa rusak. Jadi tapi tenang, buat kalian yang mau pasang, kalian, saya yakin di modul yang terbaru sekarang versi 4.3 kalian tidak akan salah pasang, karena ada indikator jika pemasangan kalian benar di bagian coil, ada LED yang akan menyala. Oke, jadi itu bagian coil, nanti saya spillkan nanti. Dan juga di bagian bawah sini, ini kabel saya yang saya rangkaikan dengan relay, biar pasokan listrik dari untuk modulnya ini tidak membebani kelistrikan motor. Yuk. Oke, nah selanjutnya di bagian di bagian sini untuk switch kopling, ya, tenang saja buat kalian yang mau pasang di bagian switch kopling itu tidak apa-apa bolak-balik. Dan juga tombolnya, ini tombol yang saya buat quick shifter ini sudah juga termasuk tombol. Jadi full set, pilih saja variannya yang full set, full fitur, pasti paket lengkap, tinggal pasang. Oke, jadi itu ya bagian quick shifternya. Ya, di sini saya mau kasih tahu juga ada fitur terbaru dari modul quick shifter 4.3 ini. Oke, mari saya ambilkan HP-nya dulu. Ini HP, taruh di sini sebentar, tidak jatuh. Oke, pertama nyalakan kunci kontak seperti biasa. Nyalakan kunci kontak. Oke, ini mudah-mudahan kelihatan. Nah, modulnya ini ada memiliki berapa LED? Ini 3 LED. Yang pertama indikator bahwa WiFi menyala. LED yang kedua menandakan quick shifter sudah, modul quick shifter sudah aktif dan normal. Dan LED yang ketiga ini indikator jika pemasangan di bagian coil pada plus 12 volt sudah benar, maka LED ini akan menyala. Ya, ini kan sudah benar. Sudah benar saya pasang, tinggal on kan switch dan kita lihat. Nah, menyala kan? Itu, jadi kalian tidak perlu takut lagi jika salah pasang.
Jadi misalnya sudah kill switch tidak dimatikan dan juga kunci kontak sudah di on dan LED tidak menyala, itu berarti pemasangan pada koil itu salah. Jadi kalian tinggal cabut saja dan tukar, misalnya kalian colok di bagian atas, tukar ke colok ke bagian bawah. Intinya kalau ini LED sudah menyala, itu posisi pemasangannya sudah benar. Oke, lanjut. Kita masuk ke wifi nya. Ini nama wifi nya, kalian bisa request suka-suka sebenarnya. Oke, mudah-mudahan tidak silau. Sebentar, mematikan dulu mode gelap supaya terlihat jelas. Oke, hubungkan ke wifi nya. Webnya ini 192 bla bla bla, nanti kalian lihat sendiri di buku panduan. Nah, di webnya sini, agar tampilannya bagus seperti ini, kalian harus centang situs desktop agar tampilannya lumayan bagus seperti ini. Oke, di sini kalian bisa lihat indikator gigi, mode, waktu cut time, voltase aki juga kalian bisa lihat di sini. Dan juga kopling, apakah kopling ditekan atau dilepas, ya, kalian bisa lihat di sini. Tombol juga, tombol ditekan atau dilepas, dan juga sensor ketika kalian tekan sensor up, sensor down. Oh, ini lumayan keras ini karena masuk gigi 1 untuk intinya ini ya, kalian bisa lihat di sini. Lalu suhu mesin, ya, sini ada suhu mesin, kalian bisa lihat suhu mesin. Ini tidak saya pasang ya, karena saya mau selesaikan hari ini. Nanti saya edit, tampilkan di video ini bagaimana tampilannya. Ini suhu mesin, ini sensornya. Saya tempelkan ke radiator, selang radiator. Nah, saya rasa ini cukup akurat untuk melihat suhu radiator, karena posisinya juga ini langsung ditempelkan langsung ke selang radiator. Walaupun tidak menyentuh langsung, tetapi saya rasa mungkin suhu radiatornya misalnya 90 derajat, mungkin ini akan membaca 85, 86, tapi sudah cukup untuk memantau, ya, iseng-iseng saja untuk memantau suhu radiator. Nah, lanjut di bagian sini kalian bisa lihat limiter apakah sedang menyala, launch control juga, dan quick shifter ini. Oke, ini dia, misalnya ini limiter kan off. Saya akan coba nyalakan dengan tahan, tekan dan tahan 2 detik. Nah, itu kelihatan. Matikan. Oke, jadi kalian bisa memantau dengan mudah apakah semuanya sudah berfungsi dengan normal atau belum. Begitu juga dengan launch control. Tekan 2 kali dan tahan. Ya, kalian bisa lihat sudah siaplah untuk dipakai. Oke, kita matikan dulu launch controlnya. Oh, launch control hanya dimatikan dengan kopling. Oke, di sini kalian juga bisa lihat ada suhu modul. Ya, suhu modul kalian bisa tahu apakah modul ini sudah panas kah atau gimana. Kalian bisa tahu. Dan di sini, nah, ini bagian untuk misalnya kalian rasa settingan kill time itu terlalu lambat atau masih kasar, kalian bisa lihat di sini. Setting quick shifter, ya. Yang pertama, misalnya ketika sensor terbalik, ya, misalnya kalian tekan sensor bawah, tapi yang menyala itu sensor atas, berarti kalian tinggal balik saja, tekan ini centang ini. Oke, lanjut. Ini ada yang pertama, ini aktifkan limiter untuk uji coba fungsi QS. Nah, jadi kalian yang hanya memesan varian quick shifter only, misalnya kalian ingin mencoba apakah ada pemutusan pengapian yang dilakukan modul, ya, centang ini untuk uji coba. Lanjut, kalian bisa atur QS aktif pada RPM berapa, ya, kalibrasi RPM di Suzuki kebanyakan itu di angka 2,00. Sini saya set 2,10. Di Honda atau Yamaha biasanya di angka 0,30. Ini juga kalian bisa atur map cut time, ya, ini kalian bisa atur. Misalnya di RPM 5000-an kalian rasa terlalu lambat, kalian bisa atur sini. Sini juga kalian bisa atur cut time berdasarkan posisi gigi, ya. Misalnya di gigi 2 terasa kasar, kalian bisa naikkan ini bahkan sampai 500 milisecond. Jadi terserah kalian sampai mendapatkan settingan yang pas. Lanjut, kalian bisa centang untuk aktifkan quick shifter pada gigi berapa, 1, 2, 3 dan seterusnya. Juga kalian bisa setting waktu verifikasi sensor, cooldown dan smoothing. Oke, itu bagian apa namanya? Pengaturan quick shifter. Lanjut,
bagian shift light. Nah, ini shift light kalian bisa atur, pilih mode, ada 3 mode ya, progressive, symmetric, gradient. Dan juga kalian bisa atur mulai dari RPM berapa dan warnanya apa, kalian bisa atur sini lengkap. Oke, lanjut. Setting auto warm up dan auto blipper. Jadi ini sudah tersedia, jadi di modul ini sudah ready auto blipper. Kalian tinggal menunggu sistem solenoid ini selesai. Oke, jadi suatu saat kalau auto blipper ini sudah jadi, modul kalian sudah ready. Lanjut. Di bagian setting limiter dan launch control, ya kalian bisa atur sini, misalnya suaranya kayak helikopter bisa, atau bagaimana kalian suka-suka itu bisa. Lanjut di bagian itu ya, bisa lihat sini semua ya, ini supaya jelas. Oke, kan seperti itu. Lalu di bagian terakhir adalah bagian bantuan. Nah, di bantuan sini kalian bisa baca-baca sedikit ya, petunjuk dasar, juga cara setting content, dan juga jika kalian mengalami beberapa masalah. Jadi semua masalah yang kalian akan alami, akan hadapi, itu sebenarnya sudah saya jelaskan dalam buku panduan. Jadi kalian baca dengan teliti, semua masalah pasti ada solusi. Dan dengan membaca buku panduan, kalian bisa langsung analisis masalahnya sendiri dan pasti akan menemukan cara penyelesaiannya. Tapi kalaupun setelah kalian masih bingung, pusing, misalnya terlalu banyak pikiran, pekerjaan sehingga otak belum mampu untuk berpikir menyelesaikan masalah, kalian bisa hubungi saya dengan langsung menekan ini bagian hubungi admin WA. Jadi ini langsung ke WA saya. Jadi sebelum kalian tekan OK, kalian harus matikan dulu WiFi karena modul ini tidak memiliki koneksi internet, agar dia akan otomatis nanti masuk ke aplikasi WhatsApp. Lalu tekan OK. Langsung saya buka aplikasi. Sebenarnya ini otomatis, tetapi karena saya di HP beberapa HP beda-beda, langsung saja kalian tekan misalnya ini, langsung kirimkan saja. Oke, seperti itu ya. Itu mengenai quick shifter, dan juga mengenai bagian bantuan. Oke, kembali lagi ke bagian tadi. Lalu bagian terakhir, reset ke default. Jadi misalnya kalian mengalami masalah, angka tidak konsisten dan lain-lain, langsung reset saja ke default. Oke, seperti itu. Dan ya, itu dia. Kalian bisa lihat di sini. Dan akan saya coba nyalakan ya. Ini netral, tidak apa-apa. Di sini posisi giginya terbaca 5, tidak apa-apa. Mari kita nyalakan mesin. Ya, kalian bisa lihat langsung di sini fungsi dari RPM, voltase aki juga kalian bisa lihat di sini. Ya, ini voltase aki saya berada di 12,5 volt. Mungkin agak naik. Pantau suhu juga, suhu mesin seperti tadi yang saya katakan, dan juga banyak sekali yang bisa kalian eksplorasi di sini. Itu dia mengenai web. Oh, saya lupa tadi bagian sensor, saya tidak spill. Ini bagian sensornya. Nah, ini adalah oke, dan ini bagian sensornya. Ini sensornya ada 2 untuk mendeteksi upshift dan downshift. Jadi GP shift bisa, jadi tinggal balik saja posisi sensornya via web server atau ini ya, sensornya yang ditukar. Jadi seperti itu, di-trigger oleh magnet yang diikat ke persneling, stick persneling. Jika kalian menggunakan sistem persneling yang tidak menggunakan LED, itu bisa tinggal fotokan saja bagian persneling Anda dan kirimkan ke saya untuk custom bracket sensor dan bracket magnetnya. Oke, itu saja sih. Oke, jadi itu
penampakan dari quick shifternya dan fitur-fiturnya kalian sudah lihat tadi. Pemasangannya mudah, ECU standar bisa, dan juga ECU racing lebih bagus. Oke, itu saja sih. Itu dia, silakan yang mau pesan bisa via toko Oren. Terima kasih.